Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik saudara sekalian, marilah kita awali kegiatan kuliah kita pada siang hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ya. Saya akan langsung share screen untuk materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar ini. Nah, sudah terlihat ya di layar. Baik, kita akan langsung masuk ke definisi. Nah, saudara sekalian, ketika kita mempelajari definisi strategi pembelajaran, maka kita akan pelajari terlebih dahulu definisi strategi dan definisi pembelajaran. Apa itu strategi? Jadi strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Ini adalah definisi dari strategi. Jadi pendekatan, ya. Dan pendekatan ini secara keseluruhan. Ini berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, ya, ide, kemudian dari ide itu muncul perencanaan, kemudian dari perencanaan itu dieksekusi, ya, dengan kegiatan atau aktivitas dalam waktu tertentu atau dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan pembelajaran ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di situ disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi di sini ada kalimat yang bisa kita garis bawahi, yaitu proses interaksi. Jadi ada proses dua arah ya, yang dilakukan mahasiswa dengan dosen, peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar. Materi-materi yang ada di dalam proses tersebut. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran, maka ada beberapa unsur tadi yang harus ada. Yang pertama itu adalah dosen. Dosen ini sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, diterangkan di situ bahwa dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang dikenal dengan tridharma ya di perguruan tinggi. Di dosen itu ya pendidik, ya. Pendidik yang profesional. Kemudian juga ilmuwan, seorang yang punya ilmu dan bertugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tridharma tadi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu yang dimaksud dengan dosen. Nah, kalau mahasiswa, bagaimana? Mahasiswa itu adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
Ini sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, itu yang dimaksud dengan dosen dan mahasiswa. Nah, pembelajaran juga diartikan sebagai satu proses atau kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa di kelas. Jadi ada proses interaktif dan komunikatif ya, antar pihak tadi, yaitu dosen dengan mahasiswa atau guru dengan siswa di kelas. Dihadiri secara fisik oleh dosen atau guru atau tidak untuk menguasai kompetensi. Dihadiri secara fisik oleh dosen atau guru atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Jadi tujuannya dari pembelajaran ini adalah menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Ya, makanya dengan interaksi komunikasi ini akan terjadi satu proses, mana proses ini dilakukan secara sistematis. Nah, harapannya ini nanti. Jadi mahasiswa atau siswa ini bisa menguasai kompetensi tertentu. Nah, menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran diartikan juga sebagai satu kegiatan dosen atau guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau siswa ini belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Jadi ini kegiatannya, kegiatan dosen, kegiatan guru yang terprogram. Jadi kalau bicara terprogram itu ya berarti ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya. Ya. Ini tentunya dilakukan dalam rangka membuat mahasiswa atau siswa ini belajar secara aktif. Ya. Jadi tidak seperti ketika kita baca buku atau belajar sendiri. Tapi ada proses belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Jadi ada sumber belajarnya, ada materinya, ada buku rujukannya. Kemudian juga pembelajaran itu diartikan sebagai satu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen. Jadi pembelajaran itu satu sistem, ya, sistem instruksional yang di dalamnya itu ada beberapa komponen. Nah, komponen ini meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa, dosen, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Kognitif itu apa? Akal, ya. Afektif, kemampuan perasaannya, hatinya, dan psikomotorik atau keterampilannya. Nah, agar mahasiswa ini menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen. Nah, ini pembelajaran juga diartikan seperti itu. Ini lebih lengkapnya saya kira. Nah, sehingga strategi pembelajaran ini kemudian diartikan, ini menurut Dick and Carey, komponen umum dari satu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau guru dan mahasiswa atau siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi komponen-komponen tadi ya yang ada di dalam pembelajaran ini kemudian dirangkai, ya, kemudian dibuat prosedurnya. Nah, kemudian prosedur ini digunakan secara bersama-sama oleh dosen, digunakan secara bersama-sama oleh mahasiswa. Nah, selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung dari awal atau pembukaan sampai penutupan, itu namanya strategi. Kemudian strategi pembelajaran juga diartikan sebagai urutan atau pola perilaku dosen atau guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Jadi strategi pembelajaran ini urutannya, pola perilakunya, ya, dosen
Untuk apa? Untuk bisa mengakomodasi semua variabel pembelajaran. Dan tentunya ini dilakukan secara sadar dan dilakukan secara sistematis, berurutan, berkesinambungan sesuai dengan tata aturan. Kemudian strategi pembelajaran ini juga dijelaskan oleh Suparman bahwa strategi pembelajaran ini merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan. Cara mengorganisasikan materi pelajaran mahasiswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi ini gabungan ya dari beberapa rangkaian kegiatan. Kan ada kegiatan pendahuluan. Nah, pendahuluan itu kan nanti macam-macam ya. Ada mengucap salam, berdoa, kemudian afirmasi, konfirmasi, kemudian baru masuk ke materi, materi pun ada pendahuluan, ada isi, ada diskusi, tanya jawab, kesimpulan, dan seterusnya sampai pada penutupan. Termasuk nanti di dalamnya ini ada materi, ada bahan, peralatan, waktu, yang semuanya itu dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian strategi pembelajaran ini juga diterangkan oleh Etin Solihatin bahwa strategi pembelajaran itu adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi strategi pembelajaran ini dimaknai pendekatan yang secara menyeluruh dalam satu sistem pembelajaran, yang di dalamnya ada pedoman umum, kerangka kegiatan, yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu menurut Etin Solihatin. Kemudian menurut Dharmaya, ini strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi pengorganisasian. Ya. Jadi ada yang memaknai pendekatan, ada yang memaknai pengorganisasian, dan seterusnya. Yang intinya adalah bahwa komponen-komponen yang ada di dalam pembelajaran ini itu kemudian diolah sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. Strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini kesimpulannya ya. Nah, saudara sekalian, jadi itu ya yang berkaitan dengan definisi strategi pembelajaran. Saya kira untuk materi kita pada kesempatan ini saya cukupkan. Ya. Semoga bisa memberikan gambaran bagi kita mengenai definisi strategi pembelajaran. Sehingga kita akan bisa mempunyai gambaran mengenai strategi pembelajaran yang tepat yang akan kita gunakan dalam aktivitas kita sebagai dosen. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.